Bab 1929. Aku sudah bilang. Aku tidak. Sudahlah. Kenyataan adalah kenyataan. Kamu tidak mengaku juga tidak ada gunanya. Lorenzo tidak memberikannya kesempatan untuk berbicara. Ia langsung membuat kesimpulan. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Istirahatlah dengan tenang. Dewi kehilangan kata-kata. Orang ini benar-benar narsis. Lorenzo bangkit berdiri, lalu mendekat dan membungkuk. Apalagi yang kamu lakukan? Dalam sekejap, Dewi menjadi sangat tegang. Lorenzo tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menyelimuti Dewi, menyisir rambut yang ada di dahi Dewi, lalu duduk di kursi malas, meletakkan dagunya di satu tangannya, kemudian menatap Dewi dengan lembut. Tidurlah. Kamu tidak keluar, entah mengapa. Hati Dewi sedikit gugup. Aku akan menemanimu di sini. Lorenzo bersandar malas di atas kursi, meletakkan sepasang kakinya di atas ranjang rumah sakit. Ia lalu menggunakan satu kakinya menepuk bahu Dewi dengan lembut. Cepat tidur. Kamu sedang apa? Dewi menoleh, terkejut melihat kaki besar Lorenzo. Meskipun kaki itu tidak bau dan juga enak dilihat, namun, siapa yang menepuk bahu orang dengan kaki? Menemanimu. Lorenzo menjawab dengan sungguh-sungguh. Aku menepuk-nepuk punggungmu. Kamu akan tertidur. Dengan kaki, Dewi menatapnya terkejut. Lorenzo tidak menjawab pertanyaannya. Ia hanya memejamkan mata dan mulai beristirahat. Dewi kehilangan kata-kata. Cara pikir pria ini benar-benar baru dan aneh. Seluruh perilakunya tidak sama dengan orang normal pada umumnya. Namun ia juga malas mempedulikannya. Kini ia sangat lelah, sangat ingin beristirahat. Perutnya berbunyi. Ia mengelus-elus perutnya dengan lembut, mengingat bubur buatan Bibi Nora dan menatap jam di atas dinding. Masih ada 8 jam lagi sampai Bibi Nora datang. Dewi menghela napas perlahan, lalu menoleh menatap pria yang perlahan-lahan mulai tertidur. Perasaannya sedikit rumit. Sebelumnya saat Lorenzo memaksanya untuk bersumpah di atas gunung, ia benar-benar marah dan membencinya. Begitu membencinya hingga ia ingin mencekiknya mati. Tapi kemudian di rumah sakit, ia mendengar pembicaraan Lorenzo dengan Jasper. Meskipun Lorenzo begitu sibuk, namun Lorenzo tetap berada di sini untuk menjaganya. Bahkan Lorenzo meminta Heidi untuk datang dari negara Maple. Selesai dengan kesibukannya, Lorenzo masih datang untuk merawatnya. Meskipun apapun yang dilakukannya salah, namun melalui ketekunan dan keseriusannya, dapat terlihat kegigihan dan rasa pedulinya terhadap Dewi. Jika mengatakan bahwa ia tidak memiliki perasaan sama sekali padanya, maka itu adalah bohong. Terlebih lagi, ia menyadari, sepertinya ia benar-benar tidak menolak untuk dekat dengannya. Saat Lorenzo memeluknya, menciumnya, ia sama sekali tidak membencinya. Ia hanya gugup, malu dan gelisah. Ia belum pernah berpacaran. Ia tidak tahu apakah ini yang disebut suka. Namun, sekarang ia sepertinya tidak ingin terburu-buru untuk pergi seperti sebelumnya. Dewi tiba-tiba terkejut saat teringat ini. Salah, tidak boleh. Ia harus pergi. Jangan naif. Ia harus tegas. Semakin dingin semakin baik. Jika tidak, ia akan benar-benar terikat dengannya. Tidak bisa lepas lagi darinya. Saat pikiran Dewi sedang melayang-layang, kaki Lorenzo tidak bergerak lagi. Dewi menoleh dan menyadari Lorenzo sudah tertidur. Memegang kening dengan bersandar di atas sofa. Meskipun Lorenzo bersikap sembrono, namun ia begitu tampan, persis seperti lukisan hidup. Dewi menatapnya dengan tenang. Potongan-potongan ingatan itu kembali muncul di benaknya. Masih potongan-potongan ingatan seorang gadis dan seorang anak laki-laki bergandengan tangan, berlari di atas bukit. Mereka tertawa dengan sangat bahagia. Suasana yang penuh kebahagiaan. Entah apakah karena pukulan keras yang mengenai kepalanya, tampaknya ia sudah dapat mengingatnya sedikit. Ia cukup yakin bahwa ia dan Lorenzo memiliki hubungan cinta pertama yang indah. 7 tahun berlalu, Dewi sudah tidak terlalu mengingatnya. Namun Lorenzo sekalipun tidak pernah melupakan janjinya saat itu. Ia terus mencarinya. Jika dibandingkan dengannya, Dewi seperti orang yang tidak memiliki perasaan. Perasaan Dewi sedikit rumit saat memikirkan hal ini. Bab 1930. Keesokan paginya, ketika Dewi terbangun, Lorenzo telah menghilang.
Ada rasa kehilangan yang tak dapat diungkapkan di hatinya. Ia menatap kosong ke sofa di samping tempat tidurnya sambil termenung. Setelah sekian lama, akhirnya terdengar suara ketukan pintu. Ia baru perlahan-lahan kembali sadar. Dokter Heidi, serta beberapa perawat masuk untuk memeriksa kondisi Dewi. Dewi berbaring malas di tempat tidur, membiarkan mereka melakukan berbagai pemeriksaan padanya. Dokter Heidi melihat luka di belakang kepalanya dan bertanya sambil bercanda. Apa kamu masih ingat denganku? Ingat, kita pernah bertemu di San Francisco. Dewi sangat terkesan dengan Dokter Heidi. Ia merasa keterampilan pengobatan Dokter Heidi di dunia pengobatan modern sangatlah tinggi. Terlebih lagi ia tampaknya sangat menghargai pengobatan tradisional. Ditambah lagi, ia orang yang sangat bertanggung jawab, memiliki karakteristiknya sendiri. Tidak seperti dokter lain yang tunduk pada status Lorenzo. Oleh karena itu, Dewi memiliki kesan yang cukup baik terhadapnya. Jika saat itu kamu bersedia untuk dioperasi, peluang kesembuhannya akan lebih tinggi daripada sekarang. Heidi melihat luka Dewi, tidak dapat menahan penyesalannya. Hidup mati adalah takdir Tuhan. Nada bicara Dewi acuh tak acuh, seolah ia tidak peduli. Ada pepatah di Nusantara, tubuh, rambut dan kulit adalah orang tuamu. Heidi sangat serius. Kamu begitu tidak menghargai hidupmu sendiri. Apa kamu layak berbicara dengan orang tuamu? Aku tidak punya orang tua. Dewi menjawabnya dengan santai. Selesai berkata, muncul bayangan guru di dalam ingatan. Dalam 2 hari ini ia teringat beberapa orang dan beberapa kejadian. Sosok guru begitu jelas. Di dalam pemikirannya, ia ingat ketika ia turun gunung dan berdiskusi dengan guru. Ia merasa sedikit percaya. Sepanjang hidupnya, gurunya adalah orang yang berhati baik dan lembut. Ia jarang marah. Namun saat Dewi turun gunung, ia begitu marah. Pertama kalinya ia mengeluarkan kata-kata kasar dalam hidupnya. Ia berkata, jangan kembali lagi ketika Dewi sudah pergi. Ia juga berkata, jangan beritahu orang-orang bahwa Dewi adalah muridnya. Menurutnya itu memalukan. Karena perkataan itu, Dewi tidak pernah lagi berhubungan dengan gurunya. 5 tahun berlalu. Dalam 5 tahun ini, ia melalui banyak kesulitan. Namun ia terus berkata pada dirinya sendiri untuk menciptakan dunianya sendiri. Ia harus membuktikannya pada guru saat ia kembali. Namun hingga saat ini, ia belum melakukan sesuatu yang hebat. Sebaliknya hidupnya malah dalam bahaya. Jika dengan kesulitan yang ia pikul sekarang, ia kembali ke sana, gurunya pasti akan memakinya sampai matikan. Sekarang aku akan mengganti perbanmu. Ini akan sedikit sakit. Mohon tahan sedikit. Dokter Heidi mengingatkannya dengan pelan. Iya, Dewi memberikan respon. Dengan bantuan perawat ia membalikkan tubuhnya, menelungkupkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil memeluk bantal. Heidi mulai mengganti perban pada luka di belakang kepala Dewi. Dewi menggigit bibir bawahnya, menahan rasa sakit dan tetap diam. Heidi dengan cepat dan terampil mengganti perbannya. Ia menghela napas dan berkata, kondisi seperti ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Aku harus secepatnya menghubungi tabib dewa. Dewi menjawab tanpa sadar. Lalu secepatnya menimpali. Apa? Baiklah. Memang ia sangat terkenal. Semua orang mengira, operasi dengan tingkat kesulitan tinggi seperti ini tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain dia. Tapi mereka tidak tahu, ia masih memiliki seorang guru yang keterampilan medisnya jauh lebih tinggi. Sudah selesai. Aku keluar dulu. Heidi berpamitan, lalu berjalan pergi. Para perawat merapikan peralatan, hendak membantu Dewi membalikkan badannya. Namun Dewi berkata, tidak usah. Aku telungkup seperti ini saja. Sangat nyaman. Baiklah, para perawat tidak banyak bicara. Mereka membawa peralatan mereka dan berjalan pergi. Saat ini, ada seorang perawat yang bertanya secara tiba-tiba, kenapa kamu tidak pergi? Aku bersihkan kamar mandi dulu baru pergi. Jawab perawat lainnya. Dewi tidak dapat menahan dirinya untuk terkejut saat mendengar suara ini. Baiklah. Terima kasih. Ketika perawat-perawat lainnya berjalan keluar, salah satu perawat berbisik. Orang baru ini sangat tekun. Ia bahkan berinisiatif untuk membersihkan kamar mandi. Betul. Sepertinya area ini bukan tanggung jawabnya.
Mungkin dia mau menjalin hubungan dekat dengan tuan rumah ini. Hubungan baik dan dapat sedikit tip. Mungkin saja. Bab 1931. Perawat-perawat ini berbicara dalam bahasa Inggris. Jasper tahu Dewi tidak mengerti bahasa Emron. Maka ia sengaja memerintahkan beberapa perawat yang bisa berbahasa Inggris untuk merawat Dewi. Setelah mendengar pembicaraan mereka, Dewi mendongak menatap ke arah perawat gemuk yang sedang membersihkan sampah. Perawat itu membungkuk membelakanginya sambil memungut sampah. Dewi tidak dapat melihat wajahnya. Ia tidak tahu tampang orang ini. Terdengar suara pintu tertutup di belakangnya. Semua perawat telah pergi. Saat ini, perawat gemuk itu berdiri tegak. Ia kembali menatap Dewi dan tersenyum kepadanya. Bibi Loren. Dewi terkejut. Bibi Loren langsung memberikan isyarat agar Dewi memelankan suaranya. Bagaimana Bibi bisa masuk? Dewi mengendalikan semangatnya. Bagaimana dengan Brandon? Anak itu sama sekali tidak berguna. Aku menyuruhnya mencari tempat untuk menunggu. Bibi Loren berjalan mendekati tempat tidur dan berbisik. Kebetulan dalam 2 hari ini ada beberapa perawat baru yang dipindahkan ke rumah sakit ini. Aku menggunakan beberapa trik untuk masuk. Hihihi. Bibi hebat. Dewi sangat gembira. Ia merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang-orang terdekatnya. Bibi membungkuk memeluk Dewi. Anak malang. Kenapa kamu terluka seperti ini? Apa orang Mor yang mengusikmu? Tunggulah. Bibi akan membereskannya. Panjang ceritanya. Dewi menjelaskan dengan singkat. Aku terluka karena kecelakaan. Kita tidak bisa menyalahkannya. Sebenarnya lukanya disebabkan oleh ledakan kapal pesiar. Namun setelahnya ia ditabrak oleh mobil Lorenzo. Ditambah lagi dengan kejadian penculikan kemarin. Semua itu adalah alasan kondisi lukanya memburuk. Lorenzo bertanggung jawab atas semua ini. Namun ia tidak ingin Bibi Loren tahu. Jika tidak, ketika amarah Bibi Loren memuncak, ia mungkin benar-benar akan melakukan sesuatu. Kalau begitu, kamu sedang berpacaran dengannya? Bibi Loren bertanya dengan gembira. Brandon bilang, pria itu sangat tampan. Benarkah? Dewi merasa geli. Memang ganteng. Tapi menyebalkan juga. Soal berpacaran. Dia ingin berpacaran. Tapi aku tidak mau. Kenapa? Raut wajah Bibi Loren penuh keingintahuan. Bibi tahu. Banyak hal yang belum aku lakukan. Dewi sedikit kehilangan kesabaran. Terlebih lagi, aku suka kebebasan. Aku tidak suka dikekang. Benar juga, Bibi Loren menganggukkan kepala. Kamu dibesarkan di atas gunung sejak SMA. Pada umur 16 tahun kamu baru memasuki masyarakat. Kamu menyukai dunia yang luas ini. Kamu memiliki mimpi dan cita-cita yang besar. Kamu tidak bisa diam di satu tempat. Betul, Dewi tersenyum pahit. Apalagi aku tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Menikah dengan orang lain akan merugikannya. Itu belum tentu. Melalui pengobatanmu sendiri, bukankah sekarang penyakitmu sudah dapat dikendalikan dengan baik? Pemeriksaan melalui mesin membuktikan tidak ada masalah apapun pada diri Anda. Bibi Loren melihatnya sedih. Terkendali dengan baik saat ini. Tapi di masa depan apakah akan kambuh lagi? Tidak ada orang yang tahu. Dewi menghela napas panjang. Dalam 2 hari terakhir ini, ingatanku mulai pulih. Aku ingat guru sering berkata, jika aku tinggal di gunung, dia akan mengobati penyakitku setiap hari. Aku bisa hidup beberapa tahun lebih panjang. Tapi jika aku berkenan untuk turun gunung, aku pasti tidak akan hidup sampai umur 30. Bibi Loren langsung meyakinkannya. Aku yakin, kekuatan manusia segalanya. Keterampilan medismu begitu tinggi. Kamu pasti bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Pasti bisa, aku yakin. Hidup dan mati adalah takdir. Dewi tersenyum pahit. Itu takdir yang tidak bisa dilanggar. Dewi, kamu bukan orang yang pesimis seperti ini. Kamu harus kuat, optimis dan terus berpikir positif. Betul. Sebelumnya aku tidak takut mati. Akhir-akhir ini entah kenapa. Dewi menatap ke bawah dan berkata pelan, sedikit takut. Wajah tampan Lorenzo terlintas di benak saat ia mengatakan ini. Semakin dalam rasa Lorenzo kepadanya, dia semakin gelisah. Ia tidak ingin berpisah karena kematian. Jadi hatinya sama sekali tidak tergerak. Tidak ada cinta, maka tidak akan ada rasa sakit.
Bab 1932. Bibi Lauren memahami pikiran Dewi. Ia memeluknya. Jangan takut. Ada kita di sini. Kita bertiga adalah keluargamu selamanya. Setelah Dewi meninggalkan gunung, ia pun mengenal Brandon, Bibi Lauren dan Paman Yoshua. Mereka berempat melalui suka dan duka bersama, melalui hidup dan mati bersama, hingga pada akhirnya mereka menjadi keluarga tanpa hubungan darah. Dalam beberapa tahun terakhir, Dewi telah berkembang pesat dengan bantuan mereka. Mereka membantu Dewi mendirikan panti asuhan Zambe. Dari hanya satu panti asuhan sampai kini ada 118 panti asuhan. Secara bertahap semakin meluas, memberikan sebuah rumah untuk anak yatim piatu. Beberapa tahun ini, Brandon mengatur keuangan, Bibi Lauren mengatur operasional. Paman Yoshua sibuk mencari dana untuk mengisi celah keuangan di panti asuhan. Keempat orang ini bekerja sama dengan baik, sampai Dewi mengalami kecelakaan. Tok tok tok, saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar diikuti dengan suara Nora. Nona Wiwi, aku membawakan makanan untukmu. Apa aku boleh masuk? Masuk, saat Dewi berkata. Dewi dan Bibi Lauren saling memandang. Bibi Lauren langsung berjalan ke samping dengan diam. Ia mulai beberes dan bebersih. Nora bersama dua pelayan mendorong pintu untuk masuk, menata sarapan pagi yang penuh di atas meja kecil. Ia berkata sambil tersenyum. Aku membuatkan dimsum. Kemarin malam sudah makan bubur. Hari ini aku bawakan sup tulang dan pangsit. Ini adalah kesukaanku. Cepat, bantu aku ambil sumpit. Dewi meneteskan air liur menatap sup tulang dan pangsit itu. Sepasang matanya berbinar-binar. Hahaha, pelan-pelan. Ada banyak. Bibi Nora menekuk tempat tidur Dewi dan memberikannya sendok. Aku juga membuatkan sedikit lauk. Enak sekali. Dewi makan dengan sangat gembira. Mulut kini penuh dengan makanan. Kelly menaruh bantal di belakang pinggang Dewi. Berkata sambil tersenyum. Tabib Dewi, apa Anda masih mengingatku? Dewi menoleh menatapnya. Oh, kamu. Kelly adalah perawat yang bertanggung jawab dalam merawat Dewi saat di San Francisco. Saat itu ia sudah pernah melihat keterampilan medis Dewi. Tanpa disangka kini Dewi akan menjadi nyonya majikan mereka. Iya. Hihihi. Kelly berbicara sambil tertawa. Tuan melihat aku merawatmu dengan sangat baik sebelumnya. Ia mengatakan keterampilan perawatan medisku tinggi. Ia lalu menyuruh Jasper untuk memindahkanku kembali untuk merawat Anda. Tuan memikirkan seluruhnya demi Anda. Hari ini dia menambah beberapa koki Nusantara di rumah. Bibi Nora tersenyum bahagia. Dia meminta orang untuk membangun rumah kaca, mempersiapkan tanaman-tanaman bunga. Dia berkata, nantinya harus ada bunga segar setiap harinya di rumah. Setelah mendengar kata ini, Dewi tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Lorenzo melakukan banyak hal untuknya. Namun ia masih ingin melarikan diri. Ia tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Nona Wiwi, kenapa Anda tidak makan? Nora bertanya dengan prihatin. Apa pangsit ini tidak sesuai dengan seleramu? Ini masih ada makanan lainnya. Cobalah. Ini ada pangsit. Terima kasih Bibi Nora. Di luar Dewi sedang berterima kasih. Namun di dalam hatinya ia sedang mempertimbangkan. Ia harus secepatnya pergi dari sini. Jika itu terjadi, nantinya ia benar-benar tidak bisa kabur lagi. Saat sedang memikirkan ini, Bibi Lauren yang menyamar sebagai perawat keluar dari kamar mandi. Dewi meliriknya. Lalu berkata pada Nora, Bibi Nora, aku sedikit lelah. Aku ingin istirahat sebentar. Kalian cepatlah kembali. Baik. Nora secepatnya menyuruh pelayan-pelayan wanita beberes. Nona Wiwi, sarapan hari ini mungkin tidak sesuai dengan selera Anda. Aku akan kembali setelah membuatkan sarapan lain untukmu. Tidak usah. Dewi sedikit merasa bersalah. Sampai jumpa, Bibi Nora. Sampai jumpa, Nona Wiwi. Nora memimpin pelayan-pelayan pergi. Di kamar hanya tersisa Kelly. Ia belum ingin pergi. Ia sedang merapikan meja makan dengan hati-hati. Bibi Lauren memegang sehelai sapu tangan. Ia memainkan mata, lalu berjalan perlahan ke arah Dewi. Dewi melirik Bibi Lauren. Ia lalu memejamkan mata berpura-pura tidur. Kamu boleh turun. Biar aku yang menjaga di sini. Kelly belum menyelesaikan perkataannya.
Bibi Lauren menutup wajah Kelly dengan sapu tangan di tangannya. Kelly terkejut sejenak. Tubuhnya bergoyang-goyang. Pandangan matanya menjadi kosong. Bab 1933. Berjaga di pintu. Bibi Lauren memerintahkan dengan suara kecil. Baik, Kelly menjadi penurut. Ia berjalan pelan ke samping pintu. Berjaga di pintu seperti sebuah patung. Bibi Lauren segera membuka jendela. Hembusan angin masuk. Ini adalah lantai 7. Masih beruntung. Ia menekan jam tangan pintar di tangannya. Sebuah suara yang tidak asing langsung terdengar. Bibi Lauren, bergerak sekarang. Segera, selesai melapor. Bibi Lauren berjalan menghampiri Dewi dengan cepat. Dengan terampil melepaskan infus dari tangan Dewi. Mengenakannya jaket. Lalu membopongnya dan berjalan sampai ke jendela. Apa kamu bisa melakukannya? Iya. Dewi memegangi ambang jendela dengan sekuat tenaga. Bibi Lauren menurunkan tali. Dewi memegang tali itu dan bersiap turun. Pada saat bersamaan, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Tok tok tok. Dewi tertegun sejenak. Tanpa sadar ia menoleh. Nona Dewi. Ternyata suara Jasper. Tuan memintaku untuk menjemput Anda pulang. Kita akan berangkat 1 jam lagi. Oke. Pulang. Dewi tidak punya pilihan. Selain menjawabnya terlebih dahulu. Aku belum sembuh. Langsung pulang ke kastil. Jika ke kastil, akan sangat sulit untuk kabur keluar. Tuan bilang Anda tidak nyaman tinggal di rumah sakit. Ia meminta orang untuk membuatkan ruang perawatan di kastil. Dr. Heidi akan membawa tim medis lainnya pindah ke kastil juga nanti. Jasper memberikan penjelasan dengan sopan melalui pintu. Setelah mendengar perkataan ini, Dewi merasa sedikit gelisah. Ternyata Lorenzo telah menyiapkan segala sesuatunya demi dia. Jika sekarang ia pergi seperti ini, Lorenzo pasti akan sangat marahkan. Jika Anda ingin berangkat siangan juga boleh. Semua sesuai dengan keinginan Anda. Jasper menambahkan. Tiba-tiba Dewi mulai sedikit ragu. Ia tidak keras hati seperti sebelumnya. Bibi Lauren melihatnya yang seperti itu. Ia berkata dengan suara kecil. Bagaimana jika kamu pikirkan lagi? Aku lihat dia sangat peduli padamu. Semakin ia peduli, semakin aku harus menjauh. Dewi mengambil keputusan dengan cepat. Ia mengikat erat tali itu. Ia memutuskan untuk turun ke bawah. Saat ini, jam tangan pintar Bibi Lauren tiba-tiba berdering. Ia langsung mengangkatnya. Brandon di seberang telepon berteriak dengan panik. Gawat, Bibi Lauren, aku di... Ia belum selesai bicara. Terdengar bunyi. Bip. Pada jam tangan. Komunikasi terputus. Bibi Lauren tahu ada yang tidak beres. Ia langsung menyeret Dewi kembali. Dewi kembali berdiri pada posisi semula. Ia belum berdiri dengan stabil dan berkata, cepat singkirkan jam tangan itu, cepat. Bibi Lauren merespon dengan cepat. Ia langsung membuang jam tangan pintar itu ke dalam kloset dan menyiramnya. Pada saat bersamaan, terdengar ketukan dari luar pintu. Nona Dewi. Aku akan masuk. Dalam sekejap, Jasper masuk dengan mendobrak pintu. Kelly terdorong hingga ia jatuh ke atas lantai. Ia memegangi dahinya dengan sakit. Dewi melompat dari tepi jendela dengan kecepatan tercepat yang ia bisa. Berbaring meringkuk di atas ranjang kesakitan dan berpura-pura seperti tidak terjadi apapun. Mata Jasper dengan cepat menyapu Dewi. Ia mengenakan jaket. Jasper menyipitkan matanya. Ia lalu menatap ke arah jendela dan Kelly yang terjatuh di atas lantai. Sampai pada akhirnya pandangan matanya tertuju pada kamar mandi. Ada suara di dalam kamar mandi. Ia menyipitkan mata dengan dingin. Lalu berjalan masuk ke dalam kamar mandi dengan langkah-langkah besar. Tepat pada saat bersamaan, Bibi Lauren yang menyamar sebagai perawat keluar dari kamar mandi dengan sapu di tangannya. Wajahnya sangat tenang. Ia berkata dengan bahasa Emron yang lancar. Semuanya sudah dibersihkan. Siapa kamu? Jasper menatapnya dengan waspada. Aku adalah perawat yang baru. Jawab Bibi Lauren. Perawat. Tatapan mata Jasper penuh dengan keraguan. Kenapa? Bibi Lauren tampak gugup. Apa aku telah melakukan kesalahan? Tidak. Aku hanya khawatir dengan keselamatan Nona Dewi. Jasper menjawab dengan sopan. Ia lalu menoleh menatap Kelly. Kamu dari tadi di kamar. Betul. Kelly kembali normal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya,
Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya, ya.